rinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau Dan bagaimana kita yang ada di Worship Forever ini anak muda dan pemimpin anak muda nih Pak Roni. Ya. Dari seluruh Indonesia, ada yang dari Sydney juga. Dan kita mau dengar hati Tuhan, kita mau dengar arahan Tuhan lewat Pak Roni, senior, kakak kita dalam pelayanan ya. Oke, Pak Roni silakan. Haleluya. Kita kasih love-nya. Love virtual. Ya, shalom. Selamat pagi semuanya. Saya senang kalau orang muda itu punya kebiasaan bangun pagi. Ketika saya bertobat tahun 87, waktu itu masih kuliah di Erlangga, Surabaya, saya bertobat dan sejak waktu itu saya berkata kepada Tuhan, saya mau Tuhan seperti Engkau yang suka bangun pagi, ya, dan mencari wajah-Mu. Dan ternyata saudaraku ketika saya buat keputusan itu, ada ungkapan berkata, we have to make a commitment and let the commitment make us. Kita harus buat keputusan, maka keputusan yang kita ambil akan membentuk kita. Dan dari tahun 87 itu, saya terbiasa bangun pagi jam 5, bahkan sekarang sampai hari ini, ya kebiasaan itu sudah jadi budaya. Bangun pagi-pagi ya, sekarang apalagi sudah kepala 5 seperti saya begini, itu sudah berapa puluh tahun jadinya ya. Dan ada ungkapan di dalam bahasa Inggris berkata early birds catch worms ya. Burung yang bangun pagi-pagi duluan itu dapat cacing duluan ya. Memang hobinya burung, makanan favorit itu ya cacing ya kan. Artinya apa? Kalau kita bangun pagi-pagi kita mendahului mendapatkan berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Tapi saya kali ini Pak Stanley, saya tidak berkhotbah, saya mau menyampaikan pesan profetik buat anak-anak muda kita, ya. Dan saya ambil itu dari Yesaya 62 ayat ke-10. Ya, ini pesan profetik buat setiap kita. Dan saya ajak anak-anak muda semua membaca bersama-sama satu ayat saja. Yesaya 62 ayat ke-10. Oke, kalau sudah menemukannya, saya ajak kita berdoa bersama-sama lebih dulu. Ya, ayo kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu Tuhan atas setiap kami di bumi seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bilang kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit, bumi, dan segala kemuliaannya dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firmanmu tidak mungkin akan berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Katakan, amin. Puji Tuhan. Ayo kita baca sama-sama. Yesaya 62 ayat ke-10. Walaupun Anda lagi mute, tapi perkatakan ya. Jangan baca dalam hati. Ucapkan. Karena firman Tuhan itu berkuasa mencipta dari tidak ada menjadi ada. Ya, katakan 1, 2, 3. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Pesan pertama buat orang muda. Walaupun ini masa pandemi, sudah setahun kita ngalaminya, dan ada banyak hal selama 1 tahun kita tidak banyak berbuat. Bahkan ada beberapa gereja nggak bikin apa-apa karena memang jelas pandemi melanda seluruh dunia. Tetapi enough, cukup sudah ya. Selama 1 tahun ini kita banyak kita berdiam diri. Saya pikir cukup. Mari kita orang muda bergerak, dikatakan berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Tuhan suruh kita
2021 ini mulai kita buat strategi, mulai buat perencanaan, dan tentunya dengan doa-doa seperti ini. Apa itu saudaraku? Bergerak sekarang. Mulai menyatakan apa? Untuk menyatakan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Matius 28 ayat 19, 20 mulai 18 bahkan dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di sorga dan yang di bumi, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini sebuah perintah, ini bukan suggestion, ini bukan saran, tapi perintah buat kita semuanya. Cukup 1 tahun pandemi kita sudah banyak di rumah, tidak melakukan apa-apa, tapi tahun 2021 ini, ayo kita bergerak lagi, nyatakan Injil Kerajaan Allah, muridkan jiwa-jiwa, ya, menangkan, muridkan mereka, arahkan mereka. Saudaraku dikasih Tuhan, Pak, bukankah sekarang masih pandemi, harus pemerintah masih meminta kita jaga prokes? Betul, saya pun setuju, kita tetap jaga protokol kesehatan, kita tetap menjaga jarak, kita tetap memakai masker, mencuci tangan, kita juga menjauhi kerumunan, bahkan menjaga makanan. Tetapi kita bisa gunakan orang-orang muda, kita bisa gunakan sosial media, kita bisa pakai Instagram, Facebook, kita bisa pakai YouTube, apapun ya, kita pakai media apapun supaya kebenaran Injil Kerajaan Allah itu sampai kepada banyak orang. Harus bergerak. Holy Spirit is working spirit. Roh Kudus itu roh yang bergerak, saudaraku. He is never stagnant. Dia nggak pernah berhenti. Dia mau bergerak dalam pergerakan-pergerakannya. Sekarang ini kita sedang memasuki apa yang disebut dengan All Saints Movement. Kegerakan semua orang kudus. Saya akan buktikan 50 tahun terakhir ini. Di seluruh dunia Tuhan pulihkan 5 jawatan. Efesus 4 ayat 11 mengatakan, dan ialah Yesus Kristus yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, lalu penginjil-penginjil, gembala-gembala, dan bahkan guru-guru. Saudaraku, untuk apa? Untuk to equip the saints, memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Supaya apa? Mencapai kedewasaan iman, pertumbuhan yang serupa dengan Kristus Tuhan. Tahun 50-an, Tuhan pulihkan di seluruh dunia jawatan apa? Penginjil. Bangkitlah tahun 50-an orang-orang seperti T.L. Osborne, seperti Billy Graham. Billy Graham menjangkau saudaraku lewat pelayanan satelitnya 1 miliar jiwa. Ya, T.L. Osborne bahkan orang Amerika ini bisa KKR di lapangan umum Mataram, Pulau Lombok. Saya 13,5 tahun melayani di Pulau Lombok. Ya, dan orang-orang tua di sana cerita, tahun 50-an T.L. Osborne bisa KKR di lapangan. Kalau sekarang tentu tidak bisa. Kenapa? Pulau Lombok disebut Pulau Seribu Masjid. Tidak semudah itu. Tapi waktu itu sudah terjadi kegerakan yang dahsyat di sana, saudaraku ya. Dan tahun 60-an Tuhan bangkitkan jawatan yaitu gembala-gembala. Ya. Nah, dari penginjil kepada gembala. Kenapa? Untuk menampung tuayan. Anda tahu nama-nama salah satunya yang Tuhan pakai pada waktu itu adalah Robert Schuller. Dia, kalau saudara pergi ke Los Angeles, itu ada gereja besar ya, namanya Cathedral Church ya. Itu saudaraku akibat dari kegerakan tahun 60-an. Gembala dibangkitkan untuk menampung tuayan dari para penginjil. Lalu tahun 70-an Tuhan bangkitkan jawatan yang disebut jawatan guru atau pengajar. Salah satu nama yang terkenal yaitu Derek Prince. Buku-bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan saudaraku, untuk apa Tuhan bangkitkan jawatan guru? Untuk memberikan pengajaran yang sehat kepada gereja. Tahun 80-an Tuhan bangkitkan jawatan nabi-nabi. Waduh, pelayanan profetik muncul seluruh dunia termasuk di Indonesia. Ya, tahun 87, 88 muncul kalau di Surabaya namanya Surabaya Praise Center yang diprakasai oleh Bapak Insinyur Timotius Arifin waktu itu. Dan bagaimana muncul pula di Bandung Praise Center, Semarang Praise Center, Bali Praise Center, Jakarta Praise Center, dan kota-kota lain termasuk di Jakarta ini yang sekarang menjadi Jakarta JPCC. Dulunya itu bermula dari Jakarta Praise Center. Ya, bergerak tahun 80-an karunia-karunia profetik ya, Tuhan bangkitkan nabi-nabinya untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Kemudian tahun 90-an
Termasuk tadi ya, Pak Niko juga dari kota Surabaya dipakai Tuhan untuk praise and worship. Tahun 90-an Tuhan bangkitkan jawatan apa? Jawatan rasul-rasul. Kerasulan ditegakkan. Kita lihat pada waktu itu mulai kesadaran, kesatuan tubuh Kristus. Orang tidak memandang dari gereja mana. Mulai sekarang hamba-hamba Tuhan waktu itu mulai mengerti, bersatu, berdoa bersama buat bangsa. Lalu kemudian mulai gerakan father and son relationship, pemulihan hubungan bapak-bapak anak-anak. Lalu gerakan penanaman jemaat tersebar di mana-mana. Tahun 90-an itu luar biasa. 50 tahun terakhir itu Tuhan pulihkan 5 jawatan. Agar supaya apa? Tahun 20-an termasuk sampai hari ini 2021. Kita sedang memasuki sebuah gerakan yang disebut All Saints Movement. Gerakan semua orang kudus. Ya, ini bukan monopoli pendeta lagi, monopoli hamba-hamba Tuhan yang biasa di mimbar-mimbar. Tidak, sekarang semua orang-orang kudus. Kita anak-anak Tuhan, kalian orang-orang muda. 1 Petrus 2 ayat 9-10 berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri yang telah dipanggil keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang gagah perkasa. Saudaraku dikasih Tuhan, ini waktu kalian orang muda, ayo, ini kegerakan, ini kita yang harus bergerak, ya, karena perintah amanat agung itu nggak perlu menunggu lagi, Tuhan sudah perintahkan go, dan jangan khawatir, pasti Anda akan disertai dengan tanda-tanda heran dan kuasa, karena waktu Tuhan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa, ya, baik surga bumi. Ketika dia terima kuasa itu, langsung dia berkata, pergi, itu artinya delegation of authority, pelimpahan wewenang, itu kuasanya diberikan kepada kita. Jangan takut saudaraku, jaminan penyertaan Tuhan selalu ada pada kita. Lalu dikatakan berjalanan melalui apa? Pintu-pintu gerbang. Yesaya 62 ayat 10 tadi. Pintu gerbang, saya lihat di dalam Alkitab, saya lihat sedikit dalam bahasa Ibraninya. Pintu gerbang di situ adalah Tehillah. Tehillah itu apa saudaraku? Tehillah adalah itulah yang disebut dengan adoration, penyanjungan kepada Tuhan. High worship itu bicara tentang pujian penyembahan, kehidupan yang intim lewat pujian penyembahan, kehidupan yang melekat dengan Tuhan. Ada ungkapan berkata nearness is likeness. Kedekatan itu keserupaan. Kepada siapa kita dekat, kita serupa. Semakin intim dengan Kristus, kita semakin menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus. That's the goal. That's the main goal of our life. Itulah tujuan utama hidup setiap kita. Not to be rich, not to be famous. Bukan supaya jadi kaya, bukan supaya jadi terkenal. Gak salah jadi kaya, gak salah terkenal asal kita bekerja keras dan kita lakukan secara halal. Tetapi itu bukan tujuan utama kehidupan kita. Itu hanya tujuan biasa. Itu seperti stepping stones, ya, pijakan batu, pijakan kalau kita menyeberang ke sungai yang ke sebelah itu. Kalau Anda berdiri di batu pijakan dan berhenti di situ, kalau ada banjir bandang maka kita akan terbawa arus dan binasa. Oleh sebab itu kekayaan ataupun popularitas itu boleh saja kamu dapatkan, tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kita adalah menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. The main goal of our life is to be like Jesus. Imago Dei, Imago Christi, itu tujuan utama hidup kita. Cek baik-baik pekerjaanmu, pelayananmu, studimu, apapun. Apakah semakin membawa kepada keserupaan Kristus atau tidak? Apabila tidak, mulai berhenti, evaluasi diri. Agar supaya jangan sampai kita seperti Alkitab berkata, ada banyak jalan disangka lurus tapi ujungnya menuju jurang maut. Pastikan. Ya, tadi doanya bagus sekali. Si Alda Petrisha bahwa Tuhan, aku hancurkan semua hasrat pribadi, visi pribadi apa semua. Benar, saya setuju. Ini waktunya kita hidup bukan karena kehendak kita, tapi kehendak Kristus nyata dalam hidup kita. Ini waktunya pikiran kita diselaraskan dengan pikiran Kristus. Ini waktunya perasaan kita diselaraskan
dengan perasaan Kristus. Harus kita kejar hidup intim dengan Tuhan. Menyembah terus, bukan cuma momen seperti sekarang ada waktu pagi menyembah. No, penyembahan itu apa? Penyembahan itu adalah Kolose 3:23. Dan apa saja yang kamu lakukan, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun pekerjaanmu, pelayananmu, kuliahmu, apapun, kalau kamu lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, itulah penyembahanmu. Sekalipun kamu tidak nyanyi, sekalipun kamu tidak angkat tangan, tapi kalau segala-galanya kamu lakukan untuk Tuhan, maka itulah yang disebut dengan penyembahanmu. Lalu kemudian Alkitab berkata, berjalan melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat. Wow, saudaraku dikasih Tuhan, pertanyaannya sekarang ini bagus sekali. Persiapkanlah jalan. Harus ada persiapan. Tidak datang. Bahasa Ibraninya orang Surabaya bilang ujuk-ujuk. Tidak pernah bisa datang begitu saja. Harus ada time of preparation. Waktu persiapan. Ya, ayo sekarang semua kita harus mengerti. Semua kita punya bagian masing-masing. Pasti jangan takut apakah saya bisa dipakai Tuhan. Kalau kau mau, siapkan dirimu. Makanya sekarang walaupun kita work from home, baca kitab suci lebih banyak, mulai gali kebenaran lebih banyak, ya, mulai baca buku-buku rohani, cari ya pengenalan akan Tuhan lebih, supaya kita berkata, Yesus berkata Yohanes 8:32, barang siapa mengetahui kebenaran maka kebenaran akan memerdekakannya. Ya, bagaimana bisa merdeka? Harus tahu dulu. Sebab kalau enggak tahu berarti tidak merdeka. Ayo persiapkan dirimu orang muda. Semua kamu akan dipakai Tuhan dalam marketplace, ya, every area in your life, apapun kamu bisa dipakai, bukan cuma untuk urusan mimbar, di pekerjaanmu, di marketplacemu. Your mission field is where God puts you. Ladang misimu itu tempat di mana Tuhan tempatkan engkau, ya. Itulah tempatmu di mana kamu mesti melakukan upaya untuk penjangkauan dan memuridkan. Mari saya mau katakan kepada setiap kita, Tuhan suruh kita persiapkan jalan. Jalan apa ini? Kalau saya buka di dalam firman Tuhan, Yesaya pasal 60 ayat ke-18, itu dijelaskan. Yesaya 60 ayat 18 katakan, tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian, ya kan? Ya, disinilah Tuhan inginkan tadi itu kita yang disebut dengan gaya hidup intim, tehillah dengan Tuhan. Tetapi juga di sini persiapan jalan. Jalan apa yang dimasukkan di sini? Yesaya 35 ayat ke-8 berkata, di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Haleluya. Ya, perhatikan, orang muda, Tuhan mau kita bergerak dalam kesucian dan kekudusan. Ya, mari kita buat keputusan bukan karena kekuatan kita. Karena memang Alkitab mengatakan dalam Mazmur 119, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu orang muda punya potensi berkelakuan bersih. Kita tahu bahwa ada 3 jenis penyucian dalam diri kita. Yang pertama disebut positional sanctification. Penyucian secara posisi. Ketika bertobat, terima Yesus, maka kita disucikan secara posisi. Berpindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan Allah. Berpindah dari kuasa iblis kepada kuasa Roh Kudus. Berpindah dari gelap kepada terang. Secara posisi kita diubahkan. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Ya, kita harus jaga hidup, jaga hati, jaga sikap, jaga perbuatan. Di sana dikatakan firman Tuhan, sesungguhnya kita ini yang punya tanggung jawab untuk menjaga hidup, maka kita mengalami apa yang disebut progressive sanctification. Yaitu apa? Penyucian yang terus menerus setiap hari. Ya, kita harus hidup benar. Ibrani 12 ayat 14 berkata, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada satu orang yang bisa melihat Tuhan. Ayo, saya ajak orang muda, hati-hati dengan distraction, gangguan-gangguan. Hati-hati dengan distortion atau distorsi atau pembelokan, deviation, penyimpangan atau sesuatu yang membuat kita mulai bergeser, ya, tidak sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan. Saya ingat ada tragedi penerbangan terhebat Korea Selatan.
1 September tahun 83, sebuah penerbangan Korea Selatan, ya, Korean Airlines berangkat dari New York JFK yang disebut New York JFK John F. Kennedy Airport International Airport, itu terbang. Mereka pergi kembali pulang ke Gimpo, ya, di Seoul, Korea Selatan. Mereka transit lebih dulu di Anchorage, Alaska. Ganti kru, ganti semuanya, lalu mereka melanjutkan penerbangan kembali. Nomor seri penerbangannya adalah B7, pesawatnya Boeing 747, nomor seri 007. Angka bagus ya, angka James Bond sebetulnya. Dan pada waktu itu belum ada sistem GPS, Global Positioning Satellite. Yang ada waktu itu sistem koordinat. Dan apa yang terjadi? Mereka terbang dan aneh. Pilotnya tidak taat kepada sistem navigasi. Hanya penyimpangan sedikit derajatnya. Mungkin cuma 2-3 derajat saja. Tapi kalau ditarik garis panjang perjalanan sekian jam dan kemudian ribuan kilometer, maka penyimpangan semakin melebar. Ternyata tanpa mereka sadari, mereka ada di atas laut Okhotsk, zona militer Uni Soviet. Belum Rusia ya, Uni Soviet masih bersatu waktu itu. Saingan Amerika, negara superpower. Mereka radar Uni Soviet melihat itu dilihat sebagai pesawat mata-mata. Dan mereka kirim pesawat Sukhoi. Dan tanpa babi bu, pesawat sipil tadi ditembak dan jatuh. 269 penumpang meninggal dunia. Perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena pilot tidak taat kepada sistem navigasi. Penyimpangannya sedikit, tapi lama-lama melebar. Hai orang muda, ayo jangan kompromi lagi dengan dosa. Hati-hati dengan penyimpangan-penyimpangan. Orang berkata, biasalah bohong-bohong kecil itu nggak apa-apa. Waktu sekolah minggu kita sudah diajarin. Bohong-bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong-bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong, ya. Ada orang berkata, oh nggak apa-apa, kita nih laki-laki, jadi biasalah lihat film-film sedikit yang porno sedikit gitu. Tidak. Katakan tidak. Hati-hati dengan handphonemu, hati-hati dengan gadgetmu, hati-hati dengan tawaran-tawaran pornografi yang dunia ajarkan pada saat ini. Mereka berkata wajar, kita harus tahu seperti itu. Tidak. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Mari saya katakan, kita tidak mungkin hidup kudus dengan cara kita. Bersyukur darah Yesus yang menguduskan kita. Dan setelah itu diberikannya kita anugerah, bukan? Anugerah itu kata Yunaninya charis. God's ability to do the will of God. Itu anugerah adalah kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita. Supaya kita bisa taat untuk melakukan kehendak Tuhan dalam diri kita. Makanya kita butuh anugerah. Tuhan minta anugerah supaya pikiranku selaras dengan pikiranmu. Minta anugerah supaya perasaanku selaras dengan perasaanmu. Minta anugerah supaya kehendakku selaras dengan kehendakmu. Dan jadikan aku oleh anugerahmu pelaksana kehendakmu yang kuat di akhir zaman. Itulah yang harus menjadi doa kita. Haleluya. Lalu Tuhan berkata berikutnya, Yesaya 60 ayat 10 tadi, singkirkanlah batu-batu. Wow, saudaraku dikasih Tuhan ya. Apa itu singkirkanlah batu-batu? Saya harus katakan, hei generasi muda, selain kau harus persiapkan diri, singkirkan batu-batu. Di dalam Alkitab ada 2 jenis batu yang enggak disukai oleh Tuhan Yesus. Batu yang pertama itu yaitu disebut dengan batu kilangan. Matius 18 ayat 6 saya bacakan. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Hati-hati. Pengajaran sesat hari-hari ini sedang beredar di mana-mana ya. Oh, orang sudah banyak hanya karena mau kejar tayang di YouTube. Akhirnya apa? Ngajarnya ngawur-ngawur. Ya, kita lihat sekarang pengajaran tentang oneness. Ya, tidak mengakui Tritunggal Tuhan. Itu beredar secara kuat. Lalu kemudian ada pengajaran yang mengatakan jangan vaksin. Vaksin itu upaya antikristus. Nanti kita masuk dalam bilangan antikristus. Wow, ini pengajaran model apa ini ya? Saya harus katakan kepada saudara bahwa
Vaksin itu penting sekali. Saya kena corona ini 21 Maret tahun lalu ya. Pak Stanley juga ngalami. Kita alumni semuanya. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, perlu vaksin itu. Dan jangan takut. Kok takut sekali dengan chip ya? Cap chip cup cep cok. Hubungan kita dengan Kristus itu hubungan roh. Selama kita tidak menyangkali Tuhan, tidak menolak Tuhan, kita tetap terhubung dengan kerajaan Allah. Jadi kalau soal chip, kalau untuk kepentingan chip itu seandainya di seluruh pasang, hanya untuk kepentingan kebaikan manusia, yaitu untuk kepentingan soal pendataan dan sebagainya, untuk pertukaran apa semua. Saya mau beritahu kepada kita, tidak ada masalah. Kenapa kita takut? Selama kamu tidak menyangkal Tuhan, selama kamu hidup ya tidak menghujat Roh Kudus apalagi, maka kita tetap terhubung dengan kerajaan Allah. Jadi perhatikan pengajaran-pengajaran, lagi sekarang saya orang sedih. Banyak gereja pecah gara-gara, oh jangan bilang menyebut Tuhan itu Allah. Itu dewa sesembahnya orang Arab katanya. Sampai ada gereja pecah gara-gara itu. Saudara demi saudara bisa pisah. Teman demi teman pisah. Gara-gara yang satu ngomong Allah, yang satu bilang itu sesat dan sebagainya. Kenapa kita pusing dengan seperti itu? Ya kan, kata Allah itu sebelum Muslim muncul itu sudah ada gitu ya. Kata Allah itu nggak ada salahnya. Itu memang bahasa Arab itu ya. Tapi bukan menunjukkan seperti itu. Seperti kata God. God itu kata Tuhan. Itu God. Itu berasal dari bahasa Jerman. Itu waktu Jerman masih menyembah berhala. Tapi masa kita nggak sebut kata God lagi? Kan tujuan kita bukan berhala. Tujuan kita Yesus Kristus. Sebab itu hati-hati dengan pengajaran-pengajaran sesat ya. Yang ada di sekitar kita ini. Buang itu ya. Lalu batu yang kedua yang tidak disukai Tuhan Yesus, batu sandungan. Wah, ini bicara itu ada di Matius 16 ayat 23 dan Matius 17 ayat 27. Mengingat waktu, saudara catat saja. Batu sandungan, hati-hati. Ini bicara apa? Ini bicara kesaksian hidup yang buruk. Ayo orang muda, ya kita jaga. Kalaupun kita pacaran, mari kita jaga kekudusan. Jangan jadi pacaran seperti banyak orang muda yang lain ya. Aduh, sedih hati kalau saya ketemu ada anak-anak muda ya dalam satu pelayanan, saudaraku, habis putus. Ya, biasanya kan pemain tamborin pacaran sama pemain musik. Saya pernah jumpa itu ya, pemain tamborin pacaran sama pemain musik. Ya, satu habis putus sama pemain keyboard, putus lagi jadi sama pemain bass. Aduh, saudaraku, sudah putus sama pemain bass, jadian sama pemain drum. Aduh, kok bisa begitu dijauhkan itu ya. Kita ini bawa dalam doa soal jodohmu ya. Dua keputusan terpenting dalam hidup manusia. Dengar baik-baik. Yang pertama, keputusan terpenting bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keputusan terpenting yang kedua adalah soal jodoh. Makanya soal jodoh ini mesti didoakan sungguh-sungguh. Minta petunjuk Roh Kudus. Konsultasikan dengan kakak-kakak rohani kita, bapak-bapak rohani kita. Ya, jangan cuma sekedar perasaan. Aduh, kena drakor sudah ya, drama Korea kuat banget itu ya. Saya juga nonton tuh It's Okay to Not Be Okay. Gara-gara sudah banyak di rumah nonton drakor, saya nonton itu juga Itaewon Class. Saya juga nonton Startup Pak Stanley. Ya, oh saudaraku. Jadi, padahal saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bawa dalam doa. Ya, belum tentu perasaan ser itu datang daripada Tuhan. Didoakan terus gitu ya, karena itu kerja kimiawi, itu chemical, ya, itu hormon dopamin yang terus bergerak. Dan menurut Helen Fisher dalam penelitian di Amerika bahwa hormon dopamin karena orang jatuh cinta bisa kerenyeng-kerenyeng itu bisa habis setiap rata-rata 4 tahun. Ya, kalau kita cuma ser saja lalu kita menikah, begitu sudah menikah hormon dopaminnya habis. Nah loh gitu ya. Mau apa sekarang? Orang Manado bilang makang jatuh cinta ngana. Ya, nggak cukup cuma cinta. Ada lagu lama, kalian belum lahir lagunya. Oma atau Mak Titik Puspa berkata, cinta, cinta. Sampai di situ sedap. Mar, orang Manado bilang, Mar, kejam, oh kejam, pedih, oh pedih. Siapa yang mau seperti itu?
Orang muda boleh jatuh cinta, no? Ngoni semua masih normal. Boleh, no? Ngoni semua mesti bawa dalam doa. Jangan mau cepat-cepat tembak pada dia. Dor. Doa minta pimpinan Roh Kudus. Supaya nggak jadi batu sandingan. Ya kan? Udah jadi pemimpin. Jaringan doa. Kita terhubung jaringan doa orang muda. Tapi kita dalam hal pacaran nggak jadi contoh. Lalu kerjanya malas-malas. Lalu sering minta izin bos. Bos izin nggak kerja kenapa? Pelayanan. Aduh bikin malu Jangan begitu kok. Ya toh? Ya, kalau kerja di marketplace, kerja baik-baik. Your work, your main field is where God puts you. Pekerjaanmu itu pelayananmu. Kalau kamu kerja sungguh-sungguh seperti itu Tuhan, that's your worship. Itu penyembahanmu di hadapan Tuhan. Oke? Haleluya. Banyak orang nyembah-nyembah bahasa roh. Gak salah. Saya juga begitu. Tapi tidak diimbangi dengan kesaksian hidup yang benar. So, we have to ask the Holy Spirit, minta kepada Roh Kudus supaya kita diberi anugerah Tuhan selalu, God's ability, kemampuan hidup benar, hidup suci, hidup kudus, ya, terus bergaul dengan anak-anak Tuhan yang takut Tuhan gitu, dan menjaga mata kita, karena mata kita kalau terang-terang seluruh tubuh, kalau mata gelap-gelap seluruh tubuh kita, dan yang terakhir kalau semua itu kita lakukan, hadiah dari Tuhan, haleluya. Yesaya 62 ayat yang ke-10 bagian terakhir berkata, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Haleluya. Apa artinya? Indonesia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Indonesia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita percaya kalau Tuhan percayakan bangsa-bangsa, artinya Tuhan sudah lihat kita setia di bangsa Indonesia lebih dulu. Saya setuju. Sejak saya bertobat tahun 87 until now, udah sekitar 40 tahun, saudaraku. Yang saya lakukan, ya, apa yang saya lakukan? Setiap hari berdoa buat negeri Indonesia. Setiap hari berdoa buat pemimpin bangsa. Sampai tadi pagi. Saya pagi tadi bangun menjelang pukul 5 dan saya berdoa. Kenapa? Itu tanggung jawab. Karena kita percaya Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Siapa pelaksana firman yang kuat? Orang-orang yang ada di depan saya ini. Haleluya. Ya, dengar, saya tutup dengan ini. Saya tutup dengan satu ayat. Matius 26 ayat 16. Ketika murid-murid melihat Yesus, mereka sujud menyembah, tapi beberapa orang ragu-ragu. Lalu Yesus berkata, kepadaku diberikan segala kuasa. Lalu pergi jadikan sebuah bangsa muridku. Anehnya di sini. Perintah amanat agung itu muncul setelah murid-murid menyembah Yesus Kristus. Apa artinya? Artinya produk dari orang yang menyembah Tuhan, dia pasti pergi bergerak beritakan Injil Kerajaan Allah dan memuridkan orang. Kalau kita nyembah Tuhan terus nggak melakukan apa-apa, you miss the goal, my friend. Kamu kehilangan sasaran. Ayo, kita banyak waktu menyembah, tapi juga kita sekarang gunakan sosial media, sampaikan kebenaran Injil apa. Bukan Injil kemakmuran yang cuma menjanjikan orang kaya, jadi kaya karena percaya Yesus, dan bilang bahwa kepemilikan itu jaminan penyertaan Tuhan. Tidak, kita tidak mau sampaikan Injil sosial yang cuma mementingkan berbuat baik. Tidak. Yang kita mau sampaikan adalah the true gospel. Apa itu? The gospel of the kingdom of God. Injil kerajaan Allah. Ya, di mana pengaruh pemerintahan Kristus harus nyata di dalam diri setiap kita. Dan saya percaya kesaksian hidup kita tunjukkan oleh anugerah Tuhan. Hidup benar, takut Tuhan, menyenangkan Tuhan, intim dengan Tuhan. Saya percaya Anda semua akan dipercaya oleh Tuhan pada hal-hal yang lebih besar. Dan saya yakin, saya dulu orang desa, saya anak orang miskin, saya dulu SMP jualan petasan di pinggir jalan, jual mercon, kuliah pun saya jualan kaos-kaos. Saudaraku, saya kos, nasib anak kos, ya nasib, gitu ya. Dan saya pacaran dengan istri saya ini dulu pun, saya enggak punya apa-apa, ya, kuliah saya naik beca dan sebagainya. Dan saya coba berkata, Tuhan pakai saya. Hari ini saudara, kalau saya lihat ke belakang, anak orang yang sederhana, dan saya pernah mengalami masa-masa susah. Masa kecil tidur di sebuah rumah. Rumah saya waktu kecil tidak ada lantainya dari keramik. Tanah, saudaraku.
karena orang tua saya sangat sederhana. Tapi hari ini saya sudah pergi melayani ke 5 benua di seluruh dunia. Bukan karena kekuatan kemampuan. Saudaraku, Anda semuanya akan dipakai Tuhan luar biasa. Katakan, ini aku Tuhan. Semua milikku kuserahkan kepadamu. Ini aku Tuhan. Utus aku Tuhan. Jangan berkata ini aku Tuhan utus mereka, utus dia. No, ini aku Tuhan. Utus aku Tuhan. Amin. Haleluya. Kita berdoa dulu ya Mas Telis. I want to bless you. Young man, saya mau lepaskan berkat buat kalian semuanya. Jangan heran kalau saya ada logat-logat Manado, ada Jawa, ada Manado, karena papa saya orang Jawa, mama orang Manado. Ya, jadi saya pernah tinggal di Manado, saya pernah besar di Manado. Saya juga bisa bahasa Jawa, saya bisa bahasa Manado. Makanya campuran Manado sama Jawa ini kayak Yahudi. Haleluya. Oh, dodo Oke, mari kita angkat tangan. Aku lepaskan berkat, aku lepaskan doaku ini buat orang-orang mudamu Tuhan. Percayakan mereka. Ini waktu All Saints Movement buat mereka. Tuhan, aku berdoa tidak ada satupun mereka yang meleset dari sasaran. Tidak ada yang menyimpang. Walaupun beberapa derajat kehidupan mereka. Sekarang mereka kembali pada original purpose. Kepada tujuan awal. Yaitu keserupaan dengan Yesus Kristus ada pada mereka. Pada mereka ada kodrat ilahi ya Tuhan. Ada kodrat ilahi dalam nama Yesus. Dan aku berdoa buat roh mereka menyala-nyala seperti anglo berapi. Yang membakar setiap timbunan kayu. Apinya menjilat ke kiri ke kanan. Dan Tuhan, api yang membara itu bergerak memberkati banyak orang. Dan aku berdoa buat mereka Tuhan. Sampai pada destiny. Tidak ada satupun yang menyimpang. Semua sampai pada sasaran. Seperti yang kau tetapkan sebelum dunia dijadikan. Berkati bagi yang belum punya jodoh. Tuhan pimpin mereka supaya mengerti kehendak-Mu yang sempurna. Dan mereka tidak bingung soal jodoh. Tapi ada waktu Tuhan. Dan ketika mereka menemukannya, Engkau beri seorang yang takut Tuhan. Yang cinta Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan. Dan mereka menikmati rumah tangga. Sehingga mereka bisa berkata, keluargaku, sorgaku. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya.